Kalau sekarang mungkin namanya tetangga julid kali ya. Jadi orang-orang julid tuh bilang, "Ih, bisa durian ketemu timun," katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Muhammad Mutakin. Biasa dipanggil, ini ada ceritanya sih. Biasa dipanggil Nengok gitu ya. Nah jadi ini adalah, bisa jadi ini adalah video pertama gue di YouTube channel pribadi yang gue bertujuan untuk membuat autobiografi. Singkatnya ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah ini video perjalanan dari mungkin too much information ya, artinya ini adalah cerita gue dari kecil banget ya, silsilah sedikit silsilah, kemudian perjalanan gue sampai akhirnya ada di posisi yang sekarang gitu ya. Dan ini tanpa skrip ya, mungkin kalau lu bosan ya nggak ada masalah, karena tujuan gue membuat ini yang pertama untuk ingetin diri gue pribadi perjalanan gue dari kecil bagaimana sampai akhirnya sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, atau mungkin nanti sampai sebelum meninggal kali ya. Terus yang kedua, uh, ini kalau orang bilangnya blog ya, atau vlog gitu, video blogger ya. Ini artinya memang uh, akan banyak mengisahkan tentang pribadi, dan ini juga gue maksudkan untuk anak-anak gue ya, karena di dalam ini nanti ada silsilah, ada perjalanan, dan mungkin ada pelajaran yang bisa diambil untuk anak-anak gue. Saat ini gue bikin video di 2026, dan bulan Mei ya 2026. Nah ini kenapa akhirnya mengambil keputusan ini ya, tadi tujuannya gue pengen merekam perjalanan hidup gue pribadi. Mungkin rada narsis ya, tapi bukan narsis sih, tapi ini ingin uh, menceritakan gitu, dan mungkin nanti di masa gue tua gue akan uh, mengenang gitu kisah-kisah ini gitu. Takutnya nanti mungkin ada sesuatu ya, tau lah, lupa gitu segala macam ya. Ini juga videonya mungkin agak lama karena uh, ini mengenai perjalanan hidup ya. Ditambah lagi ini video pertama, pasti bakalan banyak kacaunya, banyak too much information dan seterusnya. Dan ini tanpa skrip, ini pure bener-bener keluar dari ingatan-ingatan gue. Jadi disclaimer, kalau seandainya nantinya gue membawa cerita-cerita, entah itu dari keluarga, entah itu dari sahabat, dari pasangan dan anak ya, itu nanti silakan. Kalau misalnya oh ceritanya nggak begitu gitu, nggak ada masalah gitu ya, nanti bisa dikoreksi, bisa diedit, bisa segala macam lah. Cuman poinnya tadi, tujuannya gue pengen inget, mengenang, dan mengingat kembali gitu, supaya itu jadi bahan bakar kali ya, bahan bakar semangat di kemudian hari gitu. Terus yang kedua, untuk anak-anak gue ya, supaya mereka, karena di sini menceritakan tentang silsilah gitu, ada silsilah, ada perjalanan hidup ya, sampai nanti kalian, anak pertama gue Muhammad Syamil Abdillah, dan anak kedua gue Hikari wa Khadijah Syakwin ya. Nah ini adalah perjalanan Abi gitu ya nak. Cuma nanti akan Abi ceritakan dengan uh, nantilah, kita nggak tahu bagaimana. Yang jelas mohon maaf, Syakwina saat ini umurnya masih 4 tahun. Kalau seandainya gue menggunakan gue elu, itu dia pasti komplain gitu, kok ngomongin gue elu bi gitu. Tapi nggak masalah ya, ini nggak tahu nanti dia akan nonton video ini di usia berapa gitu, gue nggak tahu. Oke, silakan terus menonton. Gue mulai uh, dari mana ya, ini karena mau bikin autobiografi, jadi ini memang subjektif. Sekali lagi ya, ini disclaimer yang berikutnya adalah ini subjektif. Ini adalah pandangan gue pribadi, pandangan kehidupan gue pribadi. Gue perkenalkan lagi, gue Muhammad Mungkir Mutakin. Saat ini tahun 2006, kalau sampai umur gue di bulan Juli, berarti gue udah 35 tahun. Bukan usia yang muda, dan juga bukan usia yang tua juga. Ya memang 30-an ini lucu emang, berteman sama yang
40-an dibilang kemudaan gitu, berteman sama 20-an dibilang ya dipanggilnya om. Kayak gitu ya. Uh, jadi gue adalah, atau mungkin gue lahir di Jakarta. Gue lahir di Jakarta, gue punya orang tua orang Jakarta, dua-duanya ada keturunan Jakarta. Kalau bapak gue selalu Betawi pride ya, maksudnya beliau ini suka bangga gitu dengan kondisi beliau ini sebagai anak Jakarta gitu, anak Betawi. Dia selalu bilang Betawi asli. Kalau ditanya sama orang, gue dengar dia lagi ngobrol sama teman-temannya atau sama orang baru gitu, memperkenalkan diri, beliau selalu bilang gue orang Betawi asli gitu. Betawi mana? Ya Betawi daerah Jakarta Barat gitu, lebih tepatnya Kemanggisan gitu ya, walaupun katanya dibelah sama tol kan, jadinya itu tinggalnya jadi di Tanjung Duren gitu, sebutannya Tanjung Duren sekarang 2026 ini sebutan Tanjung Duren. Kemudian bapak gue itu punya, ini makanya tadi gue bilang ya, ini akan too much information gitu, cuman ya tadi sekali lagi ini tujuannya adalah untuk gue pribadi, pertama untuk kenang, terus yang kedua untuk anak-anak gue, yang ketiga mungkin di perjalanan kehidupan gue ini ada cerita-cerita atau kisah-kisah pengalaman yang bisa ada sedikit yang bisa diambil gitu ya, entahlah yang karena ini episode pertama ya, kayaknya 30 menit juga kepanjangan ya, siapa juga ya, tadi makanya balik lagi ke tujuan awal sih. Oke. Jadi gue punya orang tua, bapak ya, ini salah satu yang unik nih kalau di keluarga gue ya. Bapak gue namanya Muhammad Mukti Mujrimi ya, bin Mujrimi bin Sabeni. Muhammad Mukti Mujrimi bin Sabeni gitu. Binnya lagi lupa gue, temen yang gue inget tuh Sabeni, sampai Sabeni gitu. Nah itu dari orang tua dari bapaknya bapak kakek gue gitu ya. Nah, jadi itu, dan kalau dengar ceritanya dari orang tua beliau nih, kakek gue, Bapak Mujrimi ini, Haji Mujrimi itu, beliau dulu seorang lurah ya, lurahnya di Pekojan, Jakarta Pusat gitu ya. Nggak tahu ya dulu tuh seperti apa konsepnya dan segala macam, cuman ya dengar-dengar jagoan lah kayak gitu. Nah ada yang unik juga, bapak gue ini, kakek gue ini punya 2 istri, dan ayah gue itu adalah anak dari istri keduanya gitu. Nah ini juga mungkin menarik ya, karena kakek gue diminta ini sependengaran gue lagi disclaimer nih, kalau mungkin ada keluarga yang denger ini kisahnya berdasarkan kisah-kisah yang udah diceritain dari ayah, dari dengar langsung dari kakek ya, dari kakek gue gitu, dan melihat langsung kehidupannya gitu. Nah jadi kakek gue ini punya 2 istri. Istri yang pertama ya, itu gue malah lebih ingat manggilnya Mak Timbil, almarhumah ya. Nah beliau ini, nih ceritanya ya, beliau ini meminta sama kakek gue untuk menikahi nenek gue ya, ibu dari ayah gue nih, namanya Asyah binti Inang Jahar gitu. Kalau ditarik-tarik katanya keturunannya dari Bugis tuh ya, dari Bugis. Jadi kan Betawi ini banyak kan sebenarnya pendatang-pendatang gitu ya kalau zaman-zaman dulu tuh ya, bahkan kalau misalnya mau diperhatiin banget engkong atau kakek-kakek gue itu ada yang orang Arab gitu, ada yang Cina itu ada gitu, walaupun gue nggak kebagian putihnya kali kalau Cina ya. Tapi ada gitu. Cuman ya tadi ya, ini tanpa skrip ya. Jadi yang menarik itu, ini salah satu yang mungkin gue pengen ceritain juga nih ke Syamil gitu, ke Syakwin. Jadi nenek gue itu istri kedua, dan yang meminta ini mungkin apa ya bahasanya, no offense, ini ceritanya memang begini yang gue tahu gitu ya. Jadi istri pertama kakek gue itu meminta beliau untuk menikahi ya Hajah Asyah ini atau nenek gue gitu. Jadi istri kedua nih, bapak gue tuh dari istri kedua,
Dan beliau ini seingat gue, setahu gue janda gitu, dan punya anak satu, namanya Asidah. Nah kalau Asidah ini jatuhnya berarti saudara tirinya bapak gue gitu ya, kalau secara apa maksudnya kan secara sebutannya gitu ya. Nah Asidah ini nanti Asidah bukan binti Mujrimi, Asidah ini binti Muhammad Siddiq gitu. Jadi nenek gue ini adalah seorang janda yang punya anak satu gitu, perempuan. Ini yang gue tahu ya. Nah kemudian singkatnya menikahlah, terus punya anak. Anak pertama ayah gue gitu. Nah ayah gue bilang ya kita Betawi pride lah karena tinggal di Kemanggisan ya kan, Tanjung Duren 5 gitu lebih tepatnya lagi. Nah itu pride lah, Betawi pride. Jadi bangga gitu, seneng jadi orang Betawi itu. Dan ya udah akhirnya dari situlah uh, kalau SMP-nya itu SMP-nya ada di SMP 89 ya. Ya SMP-nya kalau orang tua gue nih, jadi ketemunya tuh di SMP 89. 89 dekat Pasar Kopro. Dekat Pasar Kopro, sekarang udah bagus skala sekolahnya. Kalau dulu-dulu tuh gue sempat ngeliat memang belum tingkat dan segala macam ya. Cuma sekarang udah bagus tuh. SMP 89. Ini kalau orang Jakarta Barat, ya sekitaran situ 89 cukup dikenal lah ya. Jadi itu tadi dari keluarga bokap, keluarga ayah gua. Ya, jadi gua nih Muhammad Mulkiat Mutakin, bapak gua ngasih nama Muhammad Mulkiat Mutakin. Terus adik gue dikasih nama Mutia Mufidah. Jadi MMM. Nggak tahu gua kisahnya gimana gitu loh. Gue lupa ya. Ini makanya nih kenapa gue pengen ceritain itu. Takutnya banyak hal-hal yang unik dalam kehidupan gue ya. Itu akhirnya gue lupa. Makanya gue pengen ceritain. Jadi gue MMM Muhammad Mulkiat Mutakin. Adik gue Mutia Mufidah. Katanya kalau akun ada lagi nanti pasti MMM juga gitu. Tadinya gue jawabin gitu. Kan MMM. Cuman gue rasa nggak perlu lah. Kalau untuk laki-laki mungkin gue akan memberikan mutakinnya gitu. Karena mutakin itu kan orang yang bertakwa gitu ya. Sebagai doa gitu, sebagai berdoa gitu. Bahkan nama gue aja unik. Nih jadi belok kan, ngomongin nama gitu. Nama gue Muhammad pakai ejaan lama tuh, ya, MOCH, double M, ya kan, Mulkiyat Muttakin. Jadi mau ke Arab-Araban tapi secara grammar bahasa Arab nggak sesuai. Kalau kata teman-teman gue yang bahasa Arab bisa ya, bisa bahasa Arab. Bilang Mulkiyat itu ya jatuhnya ini yang apa, muannas, bukan mudzakkar gitu. Maksudnya secara tata bahasa Arab katanya ini ya perempuan gitu, bukannya laki-laki itu mulkiyatnya ya. Nah kemudian mutakin itu orang-orang yang bertakwa gitu kata bokap gua. Ya dulu beliau tuh lagi suka ada seorang kiai gitu namanya Mutakin gitu, jadi dikasih nama dan Mutakin. Cuman uniknya sehari-hari gue dipanggil Eki. Nggak nyambung kan, jadi Muhammad Mutakin panggilannya Eki gitu. Walaupun nama Eki ini kalau misalnya yang kenal gua dari kecil sampai SMK dan orang-orang yang berhubungan di SMK gua sampai detik ini itu kenalnya Eki. Mereka pasti akan manggil gua Eki. Termasuk adik-adik kelas. Kalau ngomong adik kelas tuh artinya udah 15 tahun ya ke bawah. Itu mereka manggil gua Kak Eki. Tapi di luar itu, gua pernah kerja dan segala macam. Di luar perkenalan di SMK itu, maka mereka manggil gua Mulki. Gitu. Keluarga manggil Eki, semua keluarga manggil gue Eki. Tapi kalau misalnya tadi teman-teman setelah lulus SMK dan berhubungan di luar SMK, pekerjaan kah, kuliah dan segala macam, itu manggil gue Mulki. Jadi pengajian ya kenalnya Mulki, Bang Mulki gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman gue dari SD, dari TK, SD dan terakhir SMK, dulu nih nge-record jam 11 malam, ngantuk juga. Itu dipanggilnya mereka kenal gue Eki. Gitu. Gitu, ya itulah. Nah, lanjut ya, itu dari silsilah keluarga
ayah tuh Bang Syamil ya, dan nah jadi kakek ke kakek lagi tadi tuh Muhammad Muhammad Mulkit Mutakin bin Muhammad Mukti bin Sabeni gitu. Ada lagi tuh atasan nih. Ntar lihat tamu kali, ntar episode kedua gue kasih tahu kalau ingat. Terus kalau dari nenek itu Asiyah, Asiyah ya, bukan Aisyah, Asiyah binti Inam Jahar gitu. Nah kemudian ya itu banyak tuh cing-cing gue ya. Ada banyak sebenarnya. Kalau nggak salah ada yang meninggal 2 kalau nggak salah ya. Jadi sisanya 5 tuh. Kalau dari anak dari kakek gua tadi Haji Mujarimi dengan Hajah Asiyah ya kan. Kemudian ada anak namanya apa? Anak pertama Muhammad Mukti Mujarimi. Nah, kemudian punya anak gua. Nah, Muhammad Mukti Mujarimi menikah dengan ibu gua namanya Nuryati. Nuryati binti Nur Saman bin Jahaman. Awas jangan salah. Soalnya pernah lagi tahlilan pas lewat tuh Jahaman ya, bukan Jahanam, bukan. Gitu. Itu kakek dari mama, dari ibu. Jadi Nuryati. Nenek gua namanya Haryani dan dia orang Betawi Roksi. Gitu. Kalau tadi tuh gua manggil engkong. Kalau dari oh iya, kalau dari eh, ayah, dari ayah gua jadi gua manggilnya tuh ayah mama, bukan ayah ibu. Nggak tahu kenapa ya dulu. Ya pokoknya gua manggil bapak gua ya ayah, manggil mama gua ayah mama, jadi bukan ayah ibu gitu. Ini kalau ayah eh ya dua-duanya Betawi gitu. Apa kakek gua sama nenek gua dari ayah itu Betawi. Eh, kakek gua mama dari mama itu orang Bogor. Ini orang Bogor. Kemudian kalau nenek tadi orang Betawi Roksi gitu. Nah, lahirlah Nuryati binti Nusaman ini, mama gua dengan Muhammad Mukti Mujarimi ini yang menikah. Ya kenal di SMP 89, konon katanya pacaran dari SMP kayak gitu. Dan ya too much informasi lagi nih. Kalau dengar-dengar jadi ini mungkin ini salah satu pelajarannya kali ya. Pelajarannya atau sesuatu yang mungkin kalian tuh bisa ambil. Jadi ini kayak kayak sinetron-sinetron lah bahasanya ya. Jadi kalau misalnya tadi gue cerita, kalau kalian ingat gitu, kakek gue itu lurah. Konon dulu lurah itu salah satu orang yang berada gitu. Gue nggak tahu bisa dibilang kaya atau enggak ya. Cuman gue akan kasih informasi ke kalian bahwa ayah gue pergi haji itu waktu SMA. Jadi ayah gue SMA itu udah pergi haji. Ini yang gue denger ya. Ntar ya nggak tahu kalau misalnya soalnya ada fotonya dan ayah gue menceritakan entah dia baru lulus SMA atau saat SMA gitu. Dan itu pergi hajinya bareng-bareng sama adik-adiknya gitu. Tadinya konon nih ini informasi dari nenek gue almarhum, dari nenek apa dari mama ya. Nenek dari mama ini bilang sebenarnya mama gue mau diajak juga gitu, cuman khawatir nanti membuat rasa rasa nggak enak gitu ya, karena dia kan mantu bahasanya gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Nah ini nanti cikal bakal gue akan ceritain nih bagaimana nenek gue struggle banget eh, sampai akhirnya pergi haji dengan biaya sendiri. Ini gue belum ceritain ya. Bentar dulu deh. Nanti di episode berapa dah gue ceritain. Dan poinnya tadi ya, kebayang nggak bapak gue ini, ayah gue ini, itu pergi haji di usia belasan tahun dan nggak sendiri, ya sama adik-adiknya yang 5 orang itu. Ya, jadi pada pergi haji semua tuh. Ya, ditambah lagi dengar-dengar dari teman-temannya ayah juga SMP udah bawa motor, SMA bawa bawa mobil. Dulu bahkan yang unik tuh salah satu orang yang punya TV satu kampung itu salah satunya ya keluarganya ayah gitu. Walaupun TV-nya itu hitam putih kan dulu.
katanya kalau mau nonton nih, tetangganya kalau mau ikutan nonton itu bayar. Lucu banget sih. Cuman bayarnya ini jangan jangan ini dulu, apa, jangan apa, apa ya bahasanya ya, ya pokoknya dengerin dulu. Jadi bayarnya itu pakai gelang karet, karet gelang. Mana karet gelang tadi ada tuh. Ya pakai karet gelang. Jadi bayar satu tuh boleh nonton tuh masuk. Jadi kalau dulu selain ada layar tancap gitu ya. Nah ini keluarga ayah, kakek gitu. Itu dulu salah satu orang yang punya TV di antara orang-orang yang sekitar situ gitu. Itu lucu banget sih. Jadi bayar pakai karet gelang gitu. Bayar pakai karet gelang untuk nonton. Nah, sedangkan keluarga dari mama, ya keluarga dari mama itu adalah keluarga yang hmm, sedikit gue ceritain ya tadi ya. Mungkin too much informasi lagi. Tapi jadi nenek gue ini yang sering banget ngasih advice ke gue gitu. Singkatnya, keluarga nenek gue ini adalah keluarga yang serba kekurangan. Gue bisa katakan serba kekurangan karena nenek gue, uh, orang tuanya nenek gue atau buyut gue, ya atau kakeknya mama gue, ya itu singkat ceritanya, ya long short story-nya, ya pisah lah gitu. Ya broken home pisah. Nah nenek gue ini dari kecil merawat ke satu, dua, tiga, keempat adiknya, laki-laki semua. Jadi nenek gue anak pertama, dan mempunyai adik 4 orang itu cowok semua, adiknya itu cowok semua. Dan dari kecil nenek gue yang apa namanya berusaha keras bagaimana bisa hidup bersama nih sama adik-adiknya gitu. Jadi intinya ini yang gue denger sekali lagi ya, mungkin keluarga-keluarga yang nggak tahu nih bisa viral apa enggak sih. Cuman yang jelas nenek gue yang cerita ke gue bahwa ya dulu dia yang setiap hari itu berjualan, keliling segala macam untuk survive, untuk bertahan hidup, untuk bisa makan hari ini. Ya, untuk bisa makan hari ini aja udah alhamdulillah gitu kata nenek gua. Gitu ya. Nah, sampai ketemu sama kakek gua pun, ya almarhum, tadi Nur Saman, gua manggilnya Engkong, Kong Nur Saman. Ya sama, tetap struggle juga karena ya masih berusaha untuk tinggal bareng-bareng memimpin adik-adiknya itu gitu. Sampai akhirnya menikah, punya anak ya, dan akhirnya dari Roxy itu long short story dia akhirnya membeli tanah dan membangun rumah di Menceng, Tegal Alur. Tapi awalnya di awal dari Roxy, kemudian tinggal di Pondok Seng. Jadi nggak terlalu jauh nih antara Tanjung Duren sama Pondok Seng. Cuman ya 10 menitan lah untuk sampai gitu. Ya long short story-nya adalah mungkin mulai bisa paham ya yang gue maksud sinetron itu kayak gimana. Jadi keluarga ayah dan keluarga mama ini adalah kondisi perekonomian yang beda jauh gitu. Nah, kalau misalnya cerita pas ketemunya, salah satunya nenek gue itu akhirnya punya usaha jahit gitu, punya usaha jahit. Dan keluarga ayah gue, nenek gue dari ayah, ya Haja Asia ini eh, sering menjahit di tempat nenek gue gitu. Ini sebelum akhirnya menikah gitu. Ini yang gue tahu. Sekali lagi ini versi yang gue denger gitu ceritanya. Ya jadi memang udah saling kenal juga gitu sampai akhirnya menikah dan akhirnya lahirlah gua gitu. Tapi tadi ya mendengarkan kisah di awal ini gitu. eh jadi gue punya dua sisi keluarga nih yang berbeda gitu. Ini versi mama gua yang versi bertahan hidup, survive gitu kan. Kalau yang ini versi yang sudah banyak kemudahan dalam hidupnya gitu. Nah karena ini udah mau 30 menit, mungkin episode pertama itu dulu. Ya, jadi gue menceritakan awal mula nih si Muhammad Mulkiyat ini akhirnya lahir gitu. Dari siapa sih? Dari keluarga gue nih, gue review lagi ya singkatnya. Jadi gue
punya orang tua, ya poinnya adalah ayah gue dari keluarga orang yang bisa dikatakan berkecukupan. Gue nggak tahu ya gue mau bilang kaya atau enggak, gue nggak tahu karena kondisinya kalau saat itu kayak gimana posisinya. Bisa jadi kan banyak juga yang lainnya yang ternyata biasa-biasa aja gitu dengan kondisi yang kayak gitu. Ada juga gue punya ibu, keluarga mama dari orang yang survive, dari orang yang berusaha bertahan hidup, dan ini mereka bertemu. Makanya sampai ini nenek gue lagi yang cerita, bahasa kasarnya duren ketemu timun. Dulu ada yang sampai ada ungkapan seperti itu. Kalau sekarang mungkin namanya tetangga julid kali ya. Jadi orang-orang julid tuh bilang, "Ih, bisa duren ketemu timun," katanya gitu. Ya, nggak tahu ini akan menarik atau enggak. Baik lagi, tadi tujuannya ya, gue ini untuk ingetin diri gue pribadi, ya mungkin akan membawa semangat-semangat gue di kemudian hari. Dan kedua, ini untuk anak gue, ya, untuk anak-anak gue, kisah untuk bisa didengar langsung. Dan mungkin ya pasangan gue juga pasti. Dan bisa jadi untuk kalian ada hal yang menarik atau hal yang bisa dipelajarin tadi, ya ternyata ada loh seorang istri yang mau dipoligami gitu. Dan ya salah satunya nenek gua gitu. Nenek gua adalah istri kedua gitu, dan istri pertamanya yang minta untuk dinikahkan ya. Suaminya dinikahkan dengan nenek gua. Begitu guys. Oke, karena ini udah mau 30 menit. Terima kasih untuk diri gua. Narsis banget ya. Bukan narsis ini, artinya ini gue pengen cerita udah lama sebenarnya. Dan gue berharapnya sih ini bukan dalam rangka nyeritain aib dan segala macam ya. Nggak tahu, mungkin ada yang bisa diambil pelajaran dari kisah hidup gue pribadi. Ini episode 1 ya, dan gue juga nggak punya editor. Ya pasti akan sangat bisa jadi akan sangat apa namanya, membosankan gitu, atau too much information tadi. Apa pentingnya tahu gitu ya. Tapi ya tadi intinya gue pengen share. Nggak tahu apakah ada kegunaannya ya, di kemudian hari gue nggak tahu ya. Salah satunya tujuan sih itu. Oke, terima kasih ya. Ini episode pertama. Episode kedua entah kita kapan buat lagi videonya ya. Ya suka kalau misalnya suka di like, kalau misalnya nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Dan kalau setuju atau mungkin ada hal yang menarik dalam kisah ini, coba di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih dari saya, Ruskian Muhammad Mulkian Mutakin, Mulki aja panggilnya ya, karena Anda kenal saya setelah atau di luar dari SMK saya. Nanti saya kasih tahu kenapa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.